Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Pada video kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang frasa dalam bahasa Inggris. Nah, pada video sebelumnya, kita telah membahas simple phrase atau frasa sederhana dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas frasa yang lebih kompleks. Oke adik-adik, ada beberapa aturan sederhana atau aturan dasar dalam membentuk frasa. Yang pertama, untuk membentuk suatu kalimat sederhana, diperlukan suatu NP dan VP. Nah, adik-adik, untuk mengingatkan atau menyambungkan apa yang kita bahas kali ini dengan video sebelumnya, silahkan adik-adik menyimak video yang berjudul Syntactical Category atau label dalam sintaks bahasa Inggris. Jadi, untuk membentuk suatu kalimat sederhana diperlukan adanya NP atau noun phrase dan verb phrase atau VP. Nah, kemudian yang kedua, aturan yang kedua, untuk membentuk suatu noun phrase diperlukan adanya suatu determiner atau adjektif yang kemudian dihubungkan dengan noun sebagai head. Kemudian, untuk membentuk suatu prepositional phrase atau preP diperlukan adanya suatu noun. Oke, yang ketiga yaitu verb phrase. Untuk membentuk suatu verb phrase diperlukan adanya verb dipertemukan dengan noun phrase. Dan yang terakhir, prepositional phrase. Prepositional phrase ini akan terbentuk apabila ada suatu preposisi yang dipertemukan dengan noun phrase. Ini kita akan membahas satu persatu keempat basic rules yang kita bahas pada slide sebelumnya. Oke, yang pertama adalah sentence. Di sini yang kita maksud adalah simple sentence, yaitu yang terbentuk dari suatu noun phrase dan verb phrase. Pada slide ini kita melihat adanya simple sentence yang terbangun dari dua frase, yaitu noun phrase yang dipertemukan dengan noun phrase. Contoh pada kalimat sederhana ini yaitu the girl is smiling. Jadi, the itu merupakan determiner yang berasal dari artikel, sedangkan girl ini adalah noun. Jadi, girl ini merupakan head dari noun phrase. Kemudian, yang kedua verb phrase. Verb phrase ini ada dua di sini kata, yakni is smiling. Is merupakan auxiliary yang merupakan premodifier atau pelengkap dari smiling. Smiling ini sendiri adalah head dari verb phrase. Yakni bagaimana membentuk noun phrase. Noun phrase ini bisa dibentuk dengan mempertemukan determiner dan noun, yang mana noun ini berfungsi sebagai head dari noun phrase. Adik-adik, sekedar informasi untuk mengetahui lebih dalam atau lebih lanjut tentang noun phrase, adik-adik bisa menyimak video kakak sebelumnya yang berjudul noun phrase. Oke, berikut kakak perlihatkan simple tree diagram bagaimana membentuk suatu simple sentence yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Ketiga yakni bagaimana membentuk suatu verb phrase atau frasa kata kerja. Salah satu cara membentuk frasa kata kerja yakni dengan mempertemukan kata kerja atau verb dengan prepositional phrase atau frasa kata depan. Berikut tampilan dari diagram pohon verb phrase yang memiliki post modifier dari prepositional phrase. Nah, ini yang kakak maksud. Oke, bagaimana cara membentuk frasa ini? Kalau pada slide sebelumnya diberikan contoh, the girl is smiling. Nah, ini noun phrase, sementara ini verb phrase. Is merupakan premodifier atau penyambung dari verb phrase. Nah, untuk contoh verb phrase yang memiliki post modifier prepositional phrase, berikut contohnya. The girl is lying on the bed. Kakak perjelas ya. Oke, adik-adik, pada kalimat the girl is lying on the bed, the girl ini merupakan noun phrase atau juga merupakan subjek pada kalimat ini, sedangkan is lying on the bed merupakan verb
phrase. Nah, lying merupakan head, ya. Kata lying ini merupakan head. Lying merupakan head dari verb phrase, ya. Sedangkan is merupakan pre-modifier dari verb phrase, dan on the bed merupakan pre-modifier dari verb phrase ini. Adik-adik, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membuat prepositional phrase, adik-adik bisa menyimak video kakak sebelumnya yang berjudul prepositional phrase. Untuk rules yang keempat, yakni bagaimana cara membentuk prepositional phrase. Caranya yakni dengan mempertemukan kata depan atau preposition dengan noun phrase. Pada slide sebelumnya telah diperlihatkan secara sederhana bagaimana verb phrase itu juga memiliki tautan atau hubungan dengan prepositional phrase. Berikut diagram pohon yang memperlihatkan hubungan antara prepositional phrase, verb phrase, beserta prepositional phrase. Nah, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik masih ingat apa sih masing-masing dari huruf-huruf ini. Ya, silahkan adik-adik simak juga video kakak sebelumnya yang berjudul sintaktik kategori atau label dalam sinteks bahasa Inggris, ya. Nah, prepositional phrase. Prepositional phrase ini terbentuk dari adanya satu preposisi yang dipertemukan dengan noun phrase. Contoh paling sederhana yang telah kita singgung pada slide sebelumnya yaitu on the bed. Jadi on ini merupakan preposisi, ya, kakak ulang, on ini merupakan preposisi, sedangkan the bed ini merupakan noun phrase. Ini preposisi, on preposisi, sedangkan the bed itu merupakan noun phrase, ya. Seperti ini. Jadi untuk preposisi itu sendiri, untuk prepositional phrase ini, prepositional phrase itu terbentuk dari dua bagian, yakni preposition and noun phrase. Sementara noun phrase dia terbentuk dari adanya hubungan atau mempertemukan determiner dan noun, seperti pada contoh di atas. Pada slide sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara membentuk frasa dasar dalam bahasa Inggris. Nah, pada slide ini kita akan menyatukan frasa-frasa tersebut dalam suatu kalimat sempurna. Dan ini merupakan kalimat sederhana. Contoh pertama adalah pada kalimat the girl plants at the garden. Kalimat kedua adalah the cat slept on the balcony. Nah, pada kalimat ini kita melihat ada frasa the girl. Frasa the girl ini merupakan frasa kata benda, sementara plants merupakan frasa kata kerja, dan at the garden merupakan frasa kata depan. Selanjutnya pada contoh yang kedua, the cat. The cat juga merupakan noun phrase atau frasa kata benda. Slept merupakan frasa kata kerja, sedangkan on the balcony merupakan frasa kata depan. Oke adik-adik, untuk lebih jelas kita bisa melihat di sini melalui diagram pohon, kita bisa melihat bagaimana kalimat ini dibentuk dari beberapa frase yang digabungkan menjadi atau membentuk kalimat sederhana. Jadi pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa the itu adalah determiner, the adalah determiner, ya. Girl, cat merupakan noun. Nah, the seperti pada basic rule sebelumnya, ketika determiner ketemu dengan noun maka dia akan membentuk noun phrase, ya. Dan ini merupakan subjek. The girl, the cat ini merupakan subjek. Oke, sementara plants dan flap itu merupakan verb. Di sini ketika kita kembali kepada basic rules bagaimana membangun kalimat sederhana, maka dia adalah P atau predicate. Ingat adik-adik bahwa predikat itu selalu terbangun dari verb phrase. Meskipun dia hanya single verb, tetap dia dianggap sebagai verb phrase. Yang ketiga, di sini kita melihat ada at dan on yang merupakan preposisi. Ingat adik-adik, pada slide sebelumnya kita membahas
bagaimana cara membentuk suatu prepositional phrase atau frasa kata depan, yakni dengan mempertemukan preposisi yang dipertemukan dengan noun phrase. Nah, di sini at dan on itu merupakan preposisi yang kemudian dipertemukan dengan noun phrase the garden and the balcony. Kemudian, nah di sini dilihat bahwa prepositional phrase itu terbangun dari preposition atau kata depan ditambahkan dipertemukan dengan noun phrase. Kemudian verb yang tadinya single kemudian dipertemukan dengan prepositional phrase, maka dia membentuk suatu verb phrase. Ingat juga adik-adik bahwa apabila kalimatnya sangat sederhana, misalnya she is smiling, maka is smiling ini merupakan verb phrase yang mana is adalah auxiliary verb, sementara smiling adalah head dari verb phrase ini. Nah, di sini kebetulan at the garden adalah prepositional phrase yang merupakan post modifier dari verb sebagai head. Jadi plants and sleep ini merupakan head dari verb phrase. Nah, kemudian kalimat sederhana di sini dia merupakan hasil bentukan dari noun phrase dan verb phrase. Mudah-mudahan adik-adik mengerti dengan penjelasan yang kakak berikan barusan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.